panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama menjalankan ibadah saum hari ke-6. Hari kelima ke-6, kelima ya. Insya Allah sekarang sama ya saumnya kelima. Dan kita bisa bersilaturahmi. Ini meskipun kebanyakan berdekatan ini di kampus 2 Mugarsari, meskipun ada Pak Dr. Supratman juga barangkali di tempat beliau. Alhamdulillah kita bersilaturahmi dalam kesempatan yang baik ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, pada sahabat serta kita semuanya sebagai umat yang taat pada ajaran hingga akhir zaman. Amin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dekan Fakultas Pertanian sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada Prof. Budi, beliau sebagai guru besar di Fakultas Pertanian. Terima kasih Prof. sudah memberikan peluang untuk kita sama-sama diskusi. Jadi perlu kami sampaikan ke Bu Dekan terlebih dahulu. Jadi di grup WA itu ada tawaran untuk diskusi dengan Prof. Budi, dan Prof. Budi bersedia. Alhamdulillah. Pak Hendar sudah, Pak Wadik 2 memberikan kesempatan kepada saya untuk range acara ini. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana. Dan akhirnya juga ke depannya insya Allah acara sharing dan diskusi seperti ini tidak hanya satu kali ini Bu. Jadi nanti alhamdulillah ya. Nanti beberapa diskusi-diskusi berikutnya. Sebelumnya kita pernah diskusi juga dengan kepala atau pengelola pusat inkubator agribisnis waktu itu terkait inkubasi agribisnis yang kita miliki, dan sekarang kita dengan Prof. Budi ini terkait dengan ikhtiar untuk meraih pendanaan dari Diktiristek ya sekarang. Jadi tidak hanya Dikti tapi Diktiristek ya, lebih tepatnya di Rektorat Riset dan Pengembangan Daerah TPM ya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Budi sudah bersedia untuk sharing dengan kita, dan kami juga khususnya di Laboratorium Agribisnis sesuai dengan arahan dari Pak Wadik 2, dan kami sekaligus mohon izin kepada Bu Dekan untuk melanjutkan diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan bisa rutin dan nanti memberikan kesempatan kepada semua dosen yang ada di Fakultas Pertanian khususnya, ataupun nanti tidak menutup kemungkinan dosen-dosen dari fakultas yang lain bisa bersedia untuk menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi ini. Harapannya adalah atmosfer akademik kita bisa terbangun dengan lebih baik. Sekarang sudah baik, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi kita sebagai dosen, tapi juga harapannya nanti ada para mahasiswa yang kita libatkan atau semua stakeholder yang terkait, sehingga kebermanfaatan dari acara ini bisa lebih baik lagi. Saya kira sebelum nanti kita persilahkan Prof. Budi untuk memberikan paparan, saya beri kesempatan dulu, kami beri kesempatan dulu kepada Ibu Dr. Rina Nuryati selaku Dekan Fakultas Pertanian untuk menyampaikan beberapa hal barangkali yang bisa disampaikan sebagai motivasi kepada kita semuanya. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Pakih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan sharing dan discussion ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budi Rahmat, alhamdulillah sebagai pemateri sudah hadir pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih kehadiran Pak Supratman. Terima kasih sekali Pak atas kehadirannya, alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih.
Selanjutnya, Ikut eh, nebeng, Bu. ya, selanjutnya yang terhormat Bapak Wadik 1, Bapak Wadik 2, Kepala Laboratorium Fakultas Pertanian, serta hadirin peserta webinar yang berbahagia. Sungguh saya sangat senang sekali dan merasa sangat terhormat bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kita semua hadir di sini untuk mendapatkan pencerahan dari pemateri yang insya Allah sangat handal terkait bagaimana membuat sebuah proposal penelitian yang menarik dan relevan dengan dunia akademik, dan tentunya harapan kita semua nanti proposalnya bisa lolos untuk memperoleh pendanaan dari DRPM Ristek Dikti. Amin. Penelitian merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan dedikasi serta upaya yang besar dari kita semua. Oleh karena itu, saya merasa sangat bangga dan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan kali ini, terutama dengan kehadiran pemateri kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Budi Rahmat Insinyur MS, yang merupakan guru besar di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, yang telah bersedia untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam memahami dan mengembangkan proposal penelitian yang lebih baik. Pemateri ini atau Pak Profesor Budi ini sudah sering mendapatkan pendanaan penelitian dari DRPM Ristek Dikti, dan diantaranya adalah pendanaan multi tahun. Sungguh sangat membanggakan bagi Fakultas Pertanian. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, webinar ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk saling berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar informasi terkait isu-isu penting dalam dunia penelitian. Saya yakin dengan diadakannya acara ini akan memberikan wawasan baru, gagasan yang lebih segar, dan peluang untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam mengembangkan proposal penelitian yang berkualitas. Kita semua mengetahui suatu penelitian yang lolos mendapatkan pendanaan dari DRPM Ristek Dikti, dulu ini dikenal dengan istilah Simlibtapmas, merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi peneliti atau dosen. Kemudian nanti kegiatan penelitian ini diharapkan akan berdampak dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta mendapatkan rekognisi internasional yang merupakan salah satu upaya dalam pencapaian indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja perguruan tinggi. Sehingga kami sadar jika tanpa adanya ikhtiar yang maksimal, maka niscaya kita tidak akan dapat meraihnya. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Fakihudin sebagai Kepala Laboratorium Agribisnis yang sudah menginisiasi kegiatan ini di bawah bimbingan Bapak Wadik 2. Saya berharap acara ini dapat menjadi platform yang tepat bagi para peneliti atau dosen untuk saling berdiskusi tentang isu-isu terkini dan membangun jejaring yang kuat dalam membentuk dunia akademik. Saya berharap agar kita semua dapat mengambil manfaat yang maksimal dari acara ini dan dapat menerapkan pengetahuan yang kita peroleh dalam praktek penelitian kita nanti masing-masing. Kegiatan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Paki merupakan awal dari Fakultas Pertanian Siliwangi untuk membangun budaya akademik yang bermutu. Kedepannya mohon doa dari semuanya, insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan mengadakan berbagai kegiatan berupa sharing dan discussion serupa, baik berupa bedah buku, seminar hasil penelitian para dosen, tip dan triks penulisan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, dan lain sebagainya. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaiannya. Saya berharap kita semua dapat memiliki diskusi yang bermanfaat dan membangun jejaring yang kuat dalam rangka memajukan dunia akademik dari penelitian. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing dan discussion terkait ikhtiar meraih pendanaan dari Ditjen Dikti dengan resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Rina Nuryati, Ibu Dekan Fakultas Pertanian sudah membuka kegiatan ini secara resmi. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sampai akhirnya nanti dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Amin. Baik Bapak Ibu, peserta sharing dan diskusi pada hari ini, insya Allah kita punya waktu sampai pukul 11, Prof. Ya, Prof Budi sudah bisa bergabung dengan kami. Tadi rasanya terpental sebentar. Prof Budi sudah bisa bergabung, Prof. Halo, Prof Budi. Ya, kalau di sini sudah ada. Ya, baik. Saya kira sudah ada ya, Prof Budi ya. Ya, Prof Budi sudah ada. Alhamdulillah. Masih di mute, Prof. Nah, masih di mute. Alhamdulillah, terima kasih sudah ada, Prof. Sebelum Prof Budi mulai, kita sampaikan dulu rencana kegiatan hari ini. Jadi nanti kita sampai jam 11 kita bagi-bagi waktunya barangkali Prof. Tapi kalau Prof nanti masih ada yang perlu disampaikan sampai jam 12 pun atau lebih kita kayaknya masih siap Prof. Tapi karena biasanya jam 12 itu sudah masuk waktu duhur, ini bulan Ramadan, kenapa tidak nanti duhur kita tadarus dulu gitu Prof. Baru sholat, jadi acara ini sampai jam 11 aja gitu ya Prof. Nah, jadi Prof Budi saya persilahkan nanti untuk presentasi sampai jam berapa ya, 10.45 begitu, atau jam ya kurang dari itu nanti ada waktu diskusi setelah itu beberapa menit. Tapi saya perlu perkenalkan lagi beliau sebagai profesor di Fakultas Pertanian, khususnya di program studi agroteknologi. Beliau juga aktif mengajar di pasca sarjana ya Prof, dan di beberapa fakultas lain dalam mata kuliah wajib kurikulum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kalau kita lihat kepangkatan beliau sudah di pembina ya, 4E sudah di puncak, beliau juga sudah guru besar, Japungnya sudah di puncak. Dan kalau kita sedikit ngintip di Sinta gitu, Prof Budi ini kalau kita lihat historinya di Sinta, jadi ini siapapun bisa lihat banyak kalau dilihat historinya ini hampir tiap tahun ya Prof dapat pendanaan dari DRPM, dan tahun 2023 ini kalau saya lihat si tahun ketiga ya, beliau meraih penelitian kompetitif nasional ya, dengan tema adaptasi asap cair dari limbah kayu menjadi zat pengawet dan sanitizer yang aman dan handal. Ini tahun ini mendapat pendanaan sebesar 190.300.000 rupiah dan sebelumnya di atas 100 juta ya. Saya kira ini track record yang cukup baik, dan kalau kita telah lagi di Google Scholar beliau banyak sekali artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, terutama yang terindeks oleh basis data bereputasi seperti Scopus dan sebagainya. Sehingga sekali lagi terima kasih Prof Budi sudah bersedia untuk sharing bersama kami, terutama saya ini Prof, kalau saya cek akun Bima saya di akun Bima gitu ya, ternyata tidak ada satupun skema yang saya bisa ikuti kecuali sebagai anggota. Ya, tapi kalau saya intip Bimanya punya Budekan itu apa cocok apa namanya bisa untuk mengajukan beberapa skema, barangkali nanti Budekan juga bisa mengajukan saya, agak apa-apa lah nebeng jadi anggotanya gitu Bu. Terima kasih dan baiklah Bapak Ibu saudara apa namanya sejawat dosen sekalian dari Fakultas Pertanian maupun dari fakultas lain, saya kira ini jumlahnya terus bertambah. Tadi mulai kita 20 orang, sekarang udah 30 orang lebih. Saya persilahkan kepada Prof Budi untuk menyampaikan paparan barangkali terlebih dahulu, sharing kepada kita bagaimana ikhtiar meraih pendanaan penelitian ya, dari Ditjen Pendidikan Tinggi dan Ristek, ataupun nanti pendanaan pengabdian juga tidak apa-apa Prof, kalau nanti boleh di-sharing kepada kami. Silakan Prof, bisa dicoba dulu untuk paparannya. Barangkali nanti bisa ditampilkan, sudah bisa ya Prof ya? Pakai ini tadi terpental terus pakai WiFi, sekarang coba pakai. Oh iya, ya baik Prof. Baik, kami persilakan kepada Prof Budi. Silakan Prof. Ya, sudah terlihat Prof. Jelas. Sudah terlihat jelas ya. Jelas Baik, Prof. terima kasih. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen senior, khususnya guru besar yang hadir pada room ini, kemudian Ibu Dekan, para wadek, ketua jurusan, kepala lab, dan rekan-rekan dosen seluruhnya ataupun partisipan dari Unsir ataupun dari luar Unsir. Pertama-tama ya kalau agak sedikit tersendat-sendat suaranya karena sama-sama sedang saum gitu ya. Tidak bisa lancar. Kemudian yang kedua juga saya merasa diberi kesempatan yang terhormat gitu ya oleh Bu Dekan, terutama yang jadi provokatornya adalah Pak Wadek II begitu ya, begitu sharing munculkan web ataupun pengumuman BIMA tentang penerimaan proposal, beliau meminta untuk sharing ataupun silakan. Nah, saya heran-heran lagi. Biasanya kan kalau nyampe yang begini itu biasanya pembicara dari luar gitu ya, dari Brawijaya, dari UNS atau dari mana lah gitu ya. Kalau di dalamnya udah tahu modalnya begitu ya, sehari-harinya juga begitu ya. Saat ini saya agak sedikit terheran-heran begitu. Sesama rekan sekampus saja lah, tidak terlalu formal. Yang saya hormati juga ada Pak Dr. Supratman, ini oleh saya yang sering direpotkan ini ya, kalau pengusulan beliau bertahun-tahun di sana sering saya merepotkan beliau. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama, Prof. Yang kedua, saya pun ada yang lebih baik sebetulnya dari saya ya. Adalah Prof. Arifin ya, kalau untuk Unsil itu saya yakin beliau ya, selain pengalamannya beliau di Jepang, kemudian di Universitas Pulau Haleo, dan beliau tahun 2012 ke sini ya sudah berpengalaman sekali begitu ya. Dan saya itu tertatih-tatih sejak zaman PTS begitu ya, dengan Pak Suyudi, pada saat itu dengan Pak Amir mencoba memperoleh hibah pengabdian, yang satu pertama di Perinpala, yang kedua di Mandarijaya Cikalong di tahun 2009-2010. Nah, setelah itu saya mencoba namanya dulu itu hibah yang paling populer, hibah bersaing gitu ya, tahun 2012 itu. Alhamdulillah kita bersama-sama waktu itu dengan Bu Dr. Siti dari FG, Pak Dr. Jajang dari ekonomi, sama-sama lah gitu ya. Sering tahu sekali itu. Kita bertiga, Pak Diri Uriana dari ekonomi. Sebab dulu kalau mau NEP itu, pemeriksaan proposal itu langsung di Bandung gitu, dipanggil gitu ya, verifikasi itu. Ya, tadi inapkan di Hotel Harris itu di Bandung gitu. Nah, selama 3 tahun begitu saya mendapat hibah bersaing ini. Ya waktu itu masih harus ke Kopertis gitu. Kemudian sebelum tamat itu begitu ya, saya mengajukan dulu itu ada Mas Stranas ya, hibah Stranas. Kalau sekarang itu hibah terapan, terapan ya, riset terapan itu lolos begitu ya. Sehingga pada saat itu 2 tahun terakhir itu jadi 2 begitu ya. Nah pada saat itu high index saya belum cukup untuk memegang 2, sehingga tapi kalau gitu ketua Siblita Basnya itu Bu Desmelita udah aja lempar ke anggota gitu ya. Pada saat itu anggota saya tidak udah saya sebut, diangkat menjadi ketua waktu itu. Ya lumayan lah 3 tahun kan itu terapan ya. Jika ini habis 3 tahun, ini masih nyambung 2 tahun. Dan setelah itu alhamdulillah lah kalau seukuran Unsia gitu ya, saya sendirilah itu tidak pernah putus dari situ ya. Rezeki maksudnya rezeki untuk memberi kesempatan penelitian, rezeki untuk memberikan kelebihan apa-apa gitu ya, itu tidak pernah putus sampai hari ini gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Dan perlu saya ceritakan lagi sekarang juga ya, kalau ikhtiar mah ikhtiar gitu ya,
kemarin juga ke KDRK dengan Pak Paki 2 bulan berturut-turut, ya akhirnya tidak ngejodoh dengan LH-nya gitu ya, akhirnya nggak apa-apalah, kita coba lagi. Sedangkan sedang menunggu kabar ya dari penelitian sawit gitu. Kita sedang usulkan bersama rekan-rekan. Nah, itu ya saya mah pokoknya mulungan dari itu saja, dari grup, wah ini ada riset ini, ada riset ini gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, sedang diusulkan, mudah-mudahan saja ada pengumuman. Nah, saya kira berbagi pengalaman seperti itu, terutama untuk yang muda-muda lah gitu ya. Saya itu berbagi buat yang muda-muda. Kalau yang tua-tua mah ya motivasi lah, motivasi supaya jangan musuh saja begitu ya. Kemudian ya ini sebenarnya lagi ini bicara sama teman gitu ya, tidak ada dari luar Unsur. Kita lanjut gitu ya, mengenai, nah tadi judulnya ikhtiar, saya tidak mau disebut back prestige gitu ya, kekayaan ya, udah ikhtiar sajalah gitu, sama-sama berikhtiar. Nah, ini sumber dananya sudah jelas, saya kira dari era APBN yang disalurkan melalui Kemendek Ristek Dikti atau Direktorat Jenderal Dikti dan Ristek. Yang ketiga yang perhatikan itu sifatnya kompetitif, gitu ya. Kompetitif itu saya bersaing, gitu ya. Ini ribuan proposal, gitu ya, yang diterima nanti kan terbatas. Akan dibatasi lagi dengan tema-tema, begitu. Itu tema. Setelah masuk per bidang kajian, tema, topik, gitu, akan mengerucut seperti itu. Jadi tidak ada istilah umpamanya sudah teman itu ya, orang melihatnya elegibilitas atau kebolehan mengajukan berdasarkan dari Sinta. Untuk yang sekarang itu untuk yang fundamental atau dasar dan terapan itu minimal kan 150. Itunya. Sinta overall-nya. Bagi yang belum saya kira bisa bergabung dengan yang lain. Nah, ini sifatnya kompetitif, beda dengan Dina BOPTN yang disalurkan LPPM, beda itu mah. Pokoknya kalau dana yang cukup tadinya untuk 20 orang, kalau yang ngajukan 40 jadi 40, jadinya menang semua. Ya, karena kenapa? Ya kalau tidak didanai, yang tidak ini, dulu itu pengalaman ada yang ngambek begitu. Kenapa saya tidak naik? Jadi bagi rata begitu ya. Harusnya jatah untuk 20 jadi 40 gitu ya. Itu bukan kompetitif, itu bukan. Nah, saya kira manfaat sudah pada tuh semua. Yang pertama adalah untuk membayar APC ya, artikel publication charge seperti ya, itu penting saya kira ya. Ataupun dengan apapun namanya gitu ya. Itu kalau tanpa ini mau bagaimana lah gitu ya. Kita semua sudah punya pos-pos keuangannya masing-masing. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti akan menghasilkan luaran berupa artikel tadi ya, artikel jurnal nasional, internasional, ataupun untuk proceeding. Kemudian mau buku ajar, mau referensi, mau monograf, gitu ya. Kemudian HKI, ya, upayakan tiap ada itu dicatatkan HKI-nya, ya untuk kita saja, untuk kelembagaan juga, dan teknologi tepat gunanya. Tentu saja nanti pengakuannya di BKD, di PAK ya, untuk kenaikan jabatan fungsional dan pangkat dosen secara otomatis ya, itu ya salah satu saya itu ya bersyukur salah satunya bisa bisa berjalan seperti ini ya, karena akibat dukungan inilah dari hal-hal ini di atas ini. Kemudian juga dampaknya terus saja terhadap akreditasi perguruan tinggi, capaian IKU, gitu ya, dan lain-lain ya, lain-lain itu tidak saya sebutkan lah, tambahan uang saku lah gitu ya. Kan orang yang ditugaskan mengolah data mahasiswa gitu ya, tidak ada gitu ya, tanya aja ke rekan-rekan gitu ya, begitu. Dan lain sebagainya ya, itu. Nah, untuk sharing selanjutnya saya kira kita jangan kemana-mana lah, saya juga tidak berani gitu ya. Ya, ini semua berbasis kepada panduan 2023. Ya, ini ya. Panduannya harus tiap tahun berubah-ubah, ya, berubah-ubah itu. Hampir tiap tahun gitu ya.
Apakah harus hafal? Silakan, kalau bulan puasa mau hafid boleh tuh ya. Tidak perlu saya kira ya itu. Tapi kalau kita mengusulkan semua bagian-bagian itu harus mengacu ke situ. Contohnya tentang judul, tentang ringkasan itu ke situ semua. Ya, termasuk siapa yang berhak menjadi anggota, siapa yang berhak jadi mitra kalau perlu ada mitra, apa luarannya per tahun itu dari buku itu ya. Tidak perlu dibaca dari berurutan lah kita ya, tapi harus diikuti setiap kali kita bagian yang kita susun. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menyadari bidang ilmu kita sendiri ya. Jangan bahasa Indonesia umpamanya apa bukan pokoknya pertanian tapi ngurus-ngurus masa tentang puisi begitu ya, nggak nyambung lah gitu ya penelitiannya. Jadi itu ya rumpun ilmu ini. Jadi mohon maaf ini saya nanti akan dilanjutkan dengan membuka buku ya. Buku itu jumlahnya 491 halaman, itu aja yang saya hafal itu. Kemudian letak ini di mana itu tahu persis ini halaman 75 ini ya. Oh. Kemudian nanti fokus-fokus itu di halaman berapa? Halaman 85 gitu ya. Itu hafal, gitu. Isinya tidak perlu hafal. Pertama, yang namanya pertanian itu ya ilmu tanaman gitu ya. Di atas kita itu cuma satu, MIPA itu. MIPA ya. Tuh. Baru ilmu tanaman bawah. Dan nanti ada kependidikan itu di bawah. Kependidikan sangat banyak sekali. Ya. Pembagiannya ini levelnya kan. Levelnya pertanian itu dibagi level 2. Level 2-nya itu ilmu pertanian perkebunan, ilmu tanaman, dan level kedua yang ketiganya adalah sosiologi pertanian. Termasuk agribisnis di situ nanti level 3-nya ini. Tuh ya. Level 3-nya. Silakan. Itu harus itu agar kita di latar belakang saudara untuk membuat secara umum katanya gizinya tidak terlalu detail atau but ini bocor pun tentang agar tidak kita dia ini ya tidak salah memilih bidang kajian nantinya. Nah, ini agroteknologi ini bagus sekali di sini ya. Ini lebih luas lagi sebetulnya, enak banget itu ya. Termasuk bisa menelitinya tentang pasca panennya atau mulai pembenihan, boleh itu. Ruang lingkupnya sangat banyak ya agroteknologi ini. Nah, ya. Yang saya sebut tadi, saudara kita ini atau ini agribisnis ini di sini ya. S2 S3 ini. Level 3 dari sosiologi pertanian. Itu sajalah. Kita tidak pokoknya supaya ya tidak terlalu jauh lah kita membuat kajian itu ya, dari buktinya boleh saja nanti Bapak Ibu penelitian tentang sosiologinya atau pemberdayaan masyarakat boleh saja. Itu pasti bagian dari kita rumput ilmu yang level 2-nya yaitu sosiologi pertanian. Aja langsung secara ini buku pedoman itu ada pada halaman, buka aja di halaman 75 tadi ya, paling bawah nih. Ilmu ekonomi juga sama, ilmu ekonomi ada. Ya. Silakan letak kita di mana. Nah, selanjutnya riset kita ini di mana atau mau kemana begitu ya itu. Di dalam pedoman sudah ada fokusnya, ya. Pegang aja fokusnya. Maka pilihlah fokus kepada paduan, gitu ya. Nah, nanti urutannya adalah pertama bidang fokus, ya. Ini yang poin yang ketiga, tema fokus juga sama, dan topik. Nah, dari topik ini barulah kita judul, gitu. Ya, tuh urutannya seperti itu.
Tidak ada dalam buku yang saya menjelaskan gitu, caranya begitu, ya. Jadi harus punya fokus, jangan kemana-mana, jangan terlalu lebar berpikirnya, ya. Nah, sekarang masuklah ke buku lagi. Tidak benturan atau tidak overlapping dengan yang dijelaskan, dan setiap minggu juga dijelaskan itu ya, sosialisasi pedoman. Saya pernah mengikuti sekali gitu ya, dari mulai Pak Ijnya, kemudian dari direktoratnya, ya. Saya mau langsung ya ke. Nah, ini tidak fokus ini hanya 10 ini. Fokus itu, fokus riset itu. Silakan, mana yang menarik Bapak Ibu. Nah, kalau untuk pertanian, saya kira bisa aja kemana-mana juga ya. Kalau mau gitu ya. Pangan, pertanian luas sekali gitu ya. Energi terbarukan, itu juga garapan kita sebetulnya ya. Energi baru terbarukan itu selamat tinggal gitu nanti itu apa batu bara itu ya, itu penggantinya tidak ada lagi dalam biomasa. Biomasa itu ya hasil pertanian, kehutanan gitu. Ini garapan terbesar kita di Makassar karena ya pertanian itu kan for food, for fiber, for fuel, ya ada 4 sekarang. Nah, ya salah satunya for fuel untuk bahan bakar. Tuh, boleh menjadi garapan Bapak Ibu. Kalau tertarik juga dengan kebencanaan boleh saja, gitu. Membuat tata ruang vegetasi di apa pesisir pantai, gitu. Kalau tertarik silakan saja. Itu model vegetasi, model pemberdayaan masyarakat di pesisir itu menarik sekali. Wah, pasti itu kena itu, ya. Indonesia kan ring of fire gitu ya. Kalau dibuat tata pola seperti ini boleh. Bukan perencanaan itu bukan cara untuk evakuasi saja, bukan. Termasuk juga bagaimana cara mengantisipasi, gitu ya. Termasuk tata pola vegetasi, tata pola pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Ikutinya itu. Nah, ini meskipun pendidikan dia ada di satu judul gitu, tapi kajiannya banyak ya. Silakan saja. Saya kira itu fokus risetnya ada 10. Nah, saya jabarkan ini bidang pertanian. Tuh. Saya juga lihat dari panduan ini, ya. Saya ambil contoh-contoh yang bagusnya nih. Contohnya adalah di bidang hulu ini, teknologi pemuliaan, teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan suboptimal, pengembangan sumber daya manusia pertanian. Nah, itu kan sumber daya pertanian itu ya bisa tata kelola keuangan, tata kelola pemasaran, bisa di situ pengelolaan sumber daya itu, ya bisa model-model seperti itu. Memang kalau diberkahi ada sedikit kemudahan bagi yang eksperimen, memang tidak dipungkiri, yang eksperimen itu lebih jentre lah gitu ya. Tapi kalau tidak berbuat pun yang eksperimen juga ya tidak akan apa. Ya secanggih biaya teknologi apapun kalau tidak diterapkan maka pada permasalahan tidak akan kena dan tidak akan diterima. So, saudara, teknologi penyinaran dengan sinar nuklir buat apa? Umpamanya kalau tidak tahu ngerti buat ujungnya hilirnya kemana mati buat apa? Ya itu bukan masalah teknologi, tapi masalah penerapannya juga itu kemanfaatannya. Pasca panen luas ya, masih bisa bidang agroteknologi, ketahanan pangan, kemudian pangan, ya. Nah itu tadi ya energi baru terbarukan gitu ya. Ini mengungkapkan apa yang menarik saya begitu ya ini. Saya akan meneliti seperti ini ya tahun-tahun ke depan.
masalah pengawet sudah. Sekarang adalah ke substitusi energi. Ya. Salah satu topiknya adalah teknologi substitusi bahan bakar. Ya, Jokowi Pak Presiden itu kan sudah mencanangkan Indonesia tidak perlu kalang kabut lagi dengan impor BBM, minyak bumi. Lebih baik sawit saja sudah ya, dengan teknik katalis kan berubah sama, memiliki rantai 6 gitu ya, itu bisa encer. Apalagi kalau buat biodiesel mah, saya juga dulu S3 lulus dengan cara penelitian biodiesel gitu ya, itu lebih mudah lagi itu proses crackingnya. Kalau untuk minyak sawit dengan atau minyak tumbuhan, nah, kalau dibuat menjadi biosolar itu lebih dekat ya. Nah, termasuk sekarang itu adalah harus di stop gitu ya. Batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik itu PLTU dimanapun itu kan kemarin di G20 itu G20 di Bali itu salah satu agendanya harus menyetop penggunaan bahan bakar batu bara. Kenapa ya? Itu kan karbon stabil ya di bumi, tiba-tiba dibakar kan itu pasti akan pertambahan karbon ke udara. Sekarang itu harus diganti dengan biomas ya. Makalah merah sekarang itu perhutanian tanaman yang cepat tumbuh dapat dihasilkan kayunya dijadikan itu bahan bakar pembangkit listrik ya, itu biomass. Kenapa? Kalau dari tumbuhan itu disebutnya karbon netral, meskipun tetap melepaskan ke udara tapi tetap menjadi karbon netral karena kembali lagi nanti diserap lagi oleh tanaman, muter ya karbonnya. Beda dengan karbon yang dihasilkan minyak bumi atau di bara, itu karbon stabil yang ada di dalam bumi tiba-tiba harus lepas ke udara. Jadi pertambahan karbon. Nah, sampailah ke topik riset ya. Ini level ketiga. Pemulihan tanaman berbasis bioteknologi. Sekali lagi harus jelas mau kemana arahnya. Ya itu, seperti saya bilang, harus jelas fokusnya, harus mana arahnya. Teknologi secanggih apapun, kalau tidak mau kutu jaringan, mau teknik nuklir, kalau tidak jelas arahnya, tidak buat apa. Ya. Modernisasi sistem pertanian, pemanfaatan lahan. Ya itu silakan, efisiensi lahan, bagaimana meningkatkan produksi, ya mau model bertingkat, mau model bersusun, mau apa gitu ya silakan. Saya mikirnya yang jelas ya, logis dan bisa diterapkan. Sampai hipotesis aja dulu nggak apa-apa. Nah itu ya, hipotesis sudah muncul bagus itu. Kemudian transformasi antar generasi pekerja pertanian. Di bidang kajian teman-teman dari agribisnis ini ya, ini banyak sekali kajian di sini. Transformasi, saya kurang ngetik transformasi antar generasi. Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan petani. Ya, ini kajian-kajian di bidang agribisnis ya yang bisa kita angkat. Silakan. Precision agriculture ya seperti penggunaan apa drone apalah gitulah, itu untuk anak-anak muda lah ya, buat ini generasi milenial. PNS pertama, PNS kedua ini mudeng kayak gini, saya kurang tahu. Rekayasa mesin-mesin pertanian pengolahan ya, mesin-mesin yang terbaru. Kalau tadi ya mengolah biomas menjadi bahan bakar atau biomas menjadi ya tadi kan bagaimana mengolah minyak nabati menjadi sekarang itu namanya apa, bensin sawit. Kalau kita nggak usah bensa, pokoknya benjol ya, bensin dari minyak jarak gitu ya. Bisa kan semua minyak tumbuhan yang mengandung minyak bisa diubah gitu, dengan cara yang sama, penghilangan getah, degamin, kemudian proses barulah cracking ya dan penjernihan itu. Salah satu itu ya. Saya kira itu tidak, pasarnya tidak akan habis-habis yang itu. Selagi orang pakai mobil gitu ya. Kecuali kalau digeser dengan mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu kan mobil kegedean aki begitu ya. Lebih berat mobilnya daripada lebih berat akinya daripada mobilnya. Dan tidak belum tentu bisa diterapkan ke pelosok gitu ya. Tetap yang menggunakan bahan bakar nabati masih bisa bereksis gitu ya.
teknologi deteksi pemolasian produk pertanian, pengembangan teknologi pengujian produk halal tuh boleh ya. Bagi mereka-mereka yang tadinya dari hasil teknologi hasil pertanian boleh dengan mendeteksi umpamanya apa namanya? Kita tahu karbon yang ada di yang tidak boleh itu dari minyak non halal itu kan punya rantai apalah gitu. Nah, bisa dideteksi itu ya, bisa dideteksi rantai itu. Nah, coba kembangkan itu. Semoga cepat pemeriksaan itu halal dan tidak halalnya berdasarkan kandungan asam lemak yang tidak bolehnya itu. Apa bedanya coba lemak babi dengan lemak sapi kan sama-sama saja lemak. Yang bedanya adalah satu ya yang membedakan ada satu lemak yang rantai rangkapnya beda itu. Nah, itu sama dengan orang nguji keturunan ya itu DNA, urutan DNA. Mirip seperti itu, tapi ini lebih sederhana. Detektor seperti itu kalau ditekuni saya kira bisa ya, bisa. Produk halal. Strategi ketahanan kemandirian pangan masyarakat tradisional. Nah, ini boleh dari kajian dari segi sosiologi, dari segi teknologi bisa. Nah, untuk EBT saya kira sudah saya jelaskan tadi ya, energi baru terbarukan. Tadi yang saya sebut tadi pengembangan teknologi biogasoline atau yang disebut bensa itu ya, bensin sawit, bensin jatropa, bensin nyamplung gitu masih bisa. Pengembangan bahan bakar lokal sebagai substitusi bahan bakar pengganti fosil. Nah, itu bagaimana? Jadi jangan pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik apa goreng-goreng itu kan kesian sekarang. Coba kalau di stop minyaknya, stop LPG-nya sudah. Kan kemarin kan udah isu LPG mau dikonversi dengan listrik ya. Bagaimana itu diterapkannya di pengrajin tahu? Oke, suluh ya jelas suluh tidak boleh sebetulnya ya. Nah, itu bagaimana biomasa itu tidak boleh ya. Lucu juga sebetulnya ya. Kalau umpamanya jadi dikonversi dengan energi listrik gitu, sementara listriknya juga masih pakai batu bara begitu ya. Nah, itu kita tidak boleh gitu ya. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi batu bara bisa mengganti biomasa bisa menggantikan, harus menggantikan batu bara. Baik, sampailah ke tema. Setelah tema tadi ya, topik ya, bukan tema topik. Lalu judul, nah gitu ya. Nah, kenapa dibalikkan? Biasanya kalau nulis karya ilmiah mah biasanya metode dulu, hasil, diskusi, kemudian pendahuluan, baru detail dan abstrak gitu ya. Nah, sekarang kita cobalah ya Bapak-bapak ini, Ibu-ibu sekalian ini mencoba membuat judul saja dulu ya dengan batasan seperti tadi itu. Saya juga begitu ya, membuat judul saja. Mana judul yang betul-betul batasannya seperti yang akan saya uraikan di bawah. Nah, kenapa alasan dibalik begitu? Membuat judul dulu ini memberi treatment kepada dosen yang tidak tertarik gitu. Mudah-mudahan kalau dibalik menjadi tertarik gitu. Dan betul ya, judul diskusi ini kan bagi yang tertarik silakan, kamu yang tidak tertarik ya tidak perlu gitu ya. Sebab saya yakin lah ini kan berikan juga memberikan alternatif gitu ya, kan dosen ini rata-rata kreatif lah gitu ya. Ada yang pekerjaannya selain jadi dosen itu banyak, ada yang jadi anu gitu ya, ada yang jadi juragan tanah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan bagi yang tidak kemana-mana dan tidak tertarik, mudah-mudahan dengan membuat judul saja dulu, jadi tertarik gitu. Kan soal metode atau lain-lain itu belakangan ya. Nah, baiklah ya. Kita masuk sekarang ke template. Saya contohkan yang tengah-tengah saja ya.
agak bawah sebetulnya gitu ya. Kan di bawahnya adiknya itu cuma dosen apa gitu PPT dan pemula. Ke atasnya kan banyak ini terapan juga ada 2 level, kemudian penugasan gitu ya. Dan rata-rata sampai semuanya begini tampilannya ya. Barangkali ada yang belum membuka dari si diri Bima. Begini, ya kalau Ibu Bapak membuka nanti akan mengajukan usulan itu, silakan mengklik template dari proposal. Enak sekali gitu ya. Sudah diberi pedoman di sini juga. Judul gitu ya. Ya, tinggal copy paste aja ke sini ya, masuk. Kemudian ringkasan juga sama. Beri arahan jangan lebih dari 300 kata. Blok, kontrol berapa? Ada berapa Jangan lebih dari 300, ikuti saja, nggak susah kok ya. Tuh. Kata kunci sama ya, itu 5 kata urutan dengan batas titik koma setelah ringkasan ini. Kemudian lanjutan di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini mulai seru gitu ya. Jumlah katanya 1000. Isinya adalah latar belakang dan perumusan masalah. Nah, dari masalah ini kita harus punya pendekatan pemecahannya bagaimana. Yang C3 adalah state of the art ya, dan kebaruan. Tuh, terus itu. Kemudian peta jalan. Dan terakhir adalah pustaka. Metode saya kira tidak perlu penting, justru yang paling penting ini pendahuluan ya. Rata-rata kalau lulus metode tidak ada banyak salah lah, apalagi dari teman-teman kita yang dari agri juga metode menggunakan RAK, wah udah betul bagus sekali itu. Di bawahnya ada tabel, anopanya ada tabelnya, wah bagus sekali, udah bagus sekali. Jadwal ya, jadwal ini kalau penelitian dasar, penelitian terapan itu diberi kesempatan 3 tahun, tinggal ngisi aja ya. Yuk. Nanti pakai bar ini, atau di kolomnya dihitamkan pengusulan sampai bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya lah gitu ya, sudah biasa ya. Tahun berikutnya juga sama, yang ancar-ancar bagaimana. Terakhir pustaka juga cukup sederhana dengan hanya nomor saja ya, nomor saja. Tidak perlu repot-repot dengan nomor ya, ini pun sudah sama. Kalau kita mengcopy paste langsung berjejer ke bawah. Asal ditulis dengan cara yang baik. Sarapan cover ini. Berikutnya chat ya. Nah, judul tadi ya. Saya jelaskan sini. Judul tidak harus lengkap. Tapi harus selalu ringkas dan jelas, gitu ya. Itu. Yang paling mengerti sekali mana itu yang dituju, hubungannya apa dengan apa, itu Bapak Ibu sekalian. Soal penjelasan nanti di bawah, ya itu. Tidak perlu apalagi sampai 4 baris, wah. Cuma bukan judul, cuma ya. Cukup 2 baris, maksimal 3 baris. Tuh. Lebih ringkas sih bagus, ya. Asalkan sudah dimengerti, ya. Kalau umpamanya ekstrak daun ini uji efektivitas ekstrak daun B sebagai anti COVID udah cukup bagus gitu aja, gitu ya. Padahal sudah ngerti benar nggak? Tinggal baca benar nggak nih? Alasannya benar nggak metodenya? Nah, itu kan gitu kan? Udah nggak usah ditulis daun A berasal dari Cikadongdong dengan cara begini yang lebar. Yang kedua, pendahuluan. Tadi saya sebut state of the art. Itu adalah merupakan perjalanan. Ya, kita menguraikan perjalanan
topik yang kita usulkan dari jurnal, ya itu namanya historical review, seperti itu. Uraikan kalau bisa sampai ke hari ini, gitu ya itu. Nah, justru juga paling bagus itu bagi yang sudah berpengalaman, itu ada menuliskan apa yang sudah kita kerjakan. Tuliskan aja. Meskipun umpamanya kita baru potongan saja atau pelihatan saja gambar teknisnya atau modelnya boleh. Ya, itu sangat mendukung sekali. Yang kedua, roadmap dari pendahuluan ini. Roadmap atau perjalanan riset ini, yaitu sebelum kita mengusulkan, dalam rentang mengusulkan, 3 tahun ini dan 3 tahun ke depan. Prediksi kita mau kemana, gitu ya. Bahkan mintanya 5 tahun itu di BIMA itu, 5 tahun ke depan. Coba kalau tidak percaya baca bukunya. Meminta 5 tahun ke depan. Jadi ini disuguhkan buat mereka-mereka yang muda, bukan usia saya mau keburu pensiun gitu ya. Yang kedua, untuk pemula, ini siapa tahu ini kan rekan-rekan teman-teman yang baru masuk PNS ini belum punya track gitu ya. Tuliskan saja pengalaman PKM atau karya ilmiah selama mahasiswa dan skripsi. Asalkan memiliki garis yang sama gitu ya. Dengan usulan kita sekali, dengan usulan kita. Ya, ini buat yang pemula ini. Dan bagi yang dosen yang sudah memenuhi syarat harus menuliskan riset yang sebelumnya. Tuh, ya. Karena kita juga nanti akan melampirkan juga daftar riwayat atau CV-nya di belakang, di usulan itu. Secara ringkas. Nah, begitu saya kira yang memberikan keyakinan sekali lagi ya, kan ini namanya juga kompetisi. Harus memberikan keyakinan dari judul kita ini, dari latar belakang kita sudah membaca, ini bukti membaca, ini yang state of the art ini. Yang mempelajari, dan kita juga memiliki modal begitu. Tuh. Nah, kemudian metode. Bagi metode yang terpenting itu, saya kira sudah dibilang tadi ya, kalau mengenai desain percobaan atau metode sampling metode itu Bapak Ibu sangat saya percayakan Bapak Ibu lah, baguslah ya. Kalau saya menulis, membaca usulan-usulan KPPN sudah bagus-bagus. Tapi yang sering terbalik itu adalah harus membuat diagram alir. Ini salah satu contoh lah. Bisa saja ke samping, boleh ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Yang dilakukan seperti ini. Disertai juga di sini. Selain aktivitas itu adalah di sini outputnya apa? Ya, outputnya. Mau ditambah lagi 2 kolom lagi, ya. Indikator output boleh. Sekali lagi, ini boleh menyamping ke sana, boleh. Harus dibedakan dengan roadmap ini. Ini adalah rencana penelitian yang kita ajukan, gitu ya. Kalau roadmap makanya tadi perjalanan yang kita kerjakan sebelum yang kita kerjakan dan kedepannya, itu roadmap. Ya, itu sangat dihargai. Ini sangat penting sekali ya tadi ya bicara roadmap itu ya. Ini juga kita membuat yang muda yang ini ya, itu kan supaya tidak monar-manir kemana-kemari gitu ya penelitiannya gitu, jadi senada terutama umpamanya kalau di lektor kepala itu di doktor itu kesananya itu ya itu harus itulah ya, harus memiliki roadmap yang jelas itu di situ paling tidak ya tuh. Udah sedap ngeheng ya. Kerjain majeng. Metode, bentar. Tapi suaranya saya masih ya, bisa didengar. Oh, jalan-jalan ya.
Masih jelas, Prof. Ya, ya. Jelas, Prof. Sangat Ya. jelas. Nah, ini saya dari teman-teman sama yang sharing gitu ya. Ini juga satu patokan yang bagus ya. Kualitas riset itu diukur tadi ya. Sudah saya uraikan tadi. Kualitas riset sudah disampaikan tadi. Diukurnya dari situ. Yang kedua adalah memiliki kebaruan. Oh, tadi lupa ya. Roadmap dan kebaruan harusnya tadi ya. Ada yang kurang. Harus disampaikan. Kebaruan kita apa? Itu. Lupa saya tadi. Nah, di sini nanti menyampaikan roadmap ini di ujungnya yang kita usulkan kebaruannya apa yang kita sampaikan itu ya. Umpamanya kalau di agrotech itu orang lain ujungnya sudah meneliti itu adalah pemberian peningkatan produksi kedelai dengan pemberian porasi ya. Pupuk organik itu dari limbah sampai semuanya dari limbah pertanian, limbah pertanian. Kita nyobanya dari limbah kayu. Nah, itu limbah kayu lebih banyak dan belum terurus umpamanya gitu. Itu kebaruan ya salah satu. Atau umpamanya di bidang agribisnis, kita harus menyodorkan kebaruannya apa ya. Dari apa yang sudah dibaca oleh kita di state of the art maupun di roadmap itu, apa yang kita sodorkan kebaruannya untuk kali ini penelitian kita ini. Nah, itu harus kita munculkan ya. Ya, melihat umpamanya sudut pandang meningkatkan penghasilan petani itu orang lain melihatnya dari pinjaman bunga lunak atau pinjaman dari PUD dari sebagainya. Kita bisa mencoba terobosan umpamanya ya. Dengan cara apa? Nah, umpamanya gitu ya. Bisa itu ya. Dalam penelitian ini. Karena sesuatu yang baru. Atau penerapan yang paling senang disenang itu kemarin-kemarin itu syariah gitu ya, dengan umpamanya keuangan syariah gitu. Ya. Kita lanjut ya. Kebaruan itu penting. Yang ketiga adalah timely atau informasi yang betul-benar sedang ditunggu-tunggu gitu ya. Apa kabarnya gitu ya tadi. Jangan menguji jarak tanam lagi begitu di sini mah gitu ya, kalau di agronomi itu. Tidak ditunggu-tunggu kalau jarak tanam gitu ya. Tuh. Apa? Nah, itu sekali lagi di bidangnya masing-masing saya kira Bapak Ibu paling tahu lah daripada saya gitu. Cuma saya bisa mencontohkan seperti itu, iya. Atau umpamanya pengendalian hama dengan pestisida ya sudah itu tidak aneh sudah zaman tahun 70-an sudah ada gitu ya. Tidak akan laku yang begitu mah jelas itu mah belum apa sudah tumbang gitu ya. Nah, yang ketiga, 4 ya plagiarisme mah dilarang keras gitu ya. Jangan coba-coba lah gitu ya. Makanya tadi gitu, kalau kita mencoba dengan novelty, kebaruan itu pasti kita akan berusaha untuk tidak sampai ini. Saya kira begitu tadi masalah topik sudah saya bahas ya. Cara membahas tadi ini judul tadi teman-teman narasumber yang lain menyebutnya atraktif. Kalau saya mah isu menyuruhnya dari ringkas saja ya jelas gitu ya. Boleh saja gitu karena membuat yang atraktif itu hubungannya tadi dengan timely yang kebaruan itu. Kira lain-lain ini bisa dibaca ya. Nah, ini membaca pustaka tadi untuk menyusun pendahuluan latar belakang ya harus didukung pustaka. Sama juga state of the art ya harus didukung oleh pustaka. Kita ya terpaksa gitu ya membuat folder pustaka tentang Bapak Ibu tentang proposal ini harus buat folder khusus ya itu.
Kalaupun tidak ya cepat dicatat ya. Pokoknya harus sering menyambung lah gitu ya. Sambung mendukung. Membaca cepat 1 hari harus bisa. Kalau membuat latar belakang saja sampai 5 hari, wah nggak bakal jadi lah. Ya, membuat set of the art saja tidak ini, bahwa belum memahami medannya begitu ya. Itu. Saya yakin kalau sudah ini akan cepat sekali, cepat ya. Begitu masuk bekerja dengan Google, kita langsung bekerja di situ. Keluar yang disebut rapid reading itu. Saya lain-lainnya ya itu yang saya itu kan itu membaca cepat gitu ya. Tuh. Betul-betul Bapak Ibu sudah memahami akan masalah yang akan diteliti itu. Ciri-cirinya begitu. Ya. Nah, sekarang terakhir ya ke Bima begitu ya. Bagi yang belum login ya belum punya akun ya daftar dulu. Daftar ya. Kalau tapi saya kira otomatis yang sudah di Simply Tabas otomatis ya. Username-nya maupun sandinya atau kata kuncinya sama. Bisa dipakai langsung. Tapi bagi yang belum ya membuat daftar. Nah, selanjutnya coba-coba tadi ya kalau sudah menyusun mengunggah usulan Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan. Begitu masuk langsung kalau sudah biasa emang gitu ya, ini dan kita biasanya sering game dan kita password kita apa, langsung masuk ya. Tuh. Kalau sudah login akan muncul seperti ini. Tidak pakai L ini lupa, tidak terhapus ya. Masuk usulan di Bima. Nah, tinggal klik aja, ajukan usulan, gitu ya. Nah, klik malah terima kasih. Ya, saya kira kita coba ya masuk. Kita masuk ke panduan dulu sebentar, panduan, buku panduan. Barangkali ada yang belum. Sambil menunggu barangkali Bapak Ibu teman-teman dosen yang belum mencoba daftar akun Bima bisa sambil dipraktikkan begitu ya Prof. Ya, dicoba ya. Coba supaya terbiasa kita punya akun lah minimal gitu ya. Nah. Ya kata ujinya mudah kan, Bima Kemendikbud udah. Ini tampil ya panduannya Pak? Sementara belum Prof. Belum. Sementara belum tampil ke Zoom, barangkali bisa di re-share kembali Prof. URL Bima sudah di-share oleh Pak Hendar, Pak Wadik 2. Bapak Ibu yang belum boleh dicek, bisa langsung diklik, URL-nya sudah ada. Akun Bimanya sama dengan akun Simply Tabas sebelumnya gitu ya. Ya, sudah tampil Prof. Sudah tampil. Panduan ya. Ya, silakan. Panduan juga nanti di Bima ada. Ya, tinggal di-download saja ada di situ. Kalau Bapak sudah masuk sambil melihat mencoba masuk ke Bima, Bapak Ibu melihat ya. Nah, ini sekali di sini sudah lengkap sekali ya. Apa yang saya jelaskan tadi sama saya juga baru membaca begitu sama. Ya, cuma sudah biasa pakai saja gitu ya. Ya ada perubahan banyak. Kalau dulu pedoman tuh paling-paling 100 halaman, sekarang 491 halaman. Cukup detail ya, cukup detail. Ya.
Tapi sekali lagi jangan segan atas semangat dengan banyaknya ini. Yang penting mah tadi lah bikin judul saja dulu ya. Terus sudah judul, oh ini arahnya ke sini tambahnya apa, template-nya sudah ada. Template tadi nanti kalau masuk ke Bima keluar semua ya. Tadi ke rekan-rekan yang apa dari ekonomi FGIP barangkali ada yang ini, saya kira mengenai baru tahun ini ya, baru bulan terbitnya nih. Nah, ini dia halaman top. Ini maju terus nih. Ah, teknik kenapa ya? Kemudian ini. Nah, elektronik dan informatika 450, keteknikan industri di 400-an lah begitu ya. Itu kalau ingin melihat perbedaangan ilmu bahasa beda ya tuh, lagi di bawah sekarang. Ilmu ekonomi ini 550, rekan-rekan ekonomi ya. Ekonomi, pembangunan, termasuk syariah itu di bawah ini ilmu manajemen nih, ekonomi syariah ini. Sosial monora, politik, hukum, kemudian sosiologi pertanian, agama. Nah, terakhir tadi teman-teman dari kependidikan ya. Nah ini pendidikan paling akhir sekarang itu di angka 700-an. Level 1-nya mau pendidikan, level 2-nya pendidikan sosial, level 2 yang kedua pendidikan bahasa dan sastra, kayak gitu ya. Pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan matematik dan seterusnya ya, itu vokasi. Saya kira itu untuk itu. Kemudian untuk tadi menjelaskan mengenai di halaman 85 tentang fokus. Nah ini ya, bidang pertanian dan pangan dan pertanian itu ada bidang level 2-nya teknologi pemuliaan dengan sekian topik. Tinggal kita bikin judulnya. Sama juga budidaya dan pememanfaatan lahan. Sekian judul, sekian tema, sekian topik. Pasca panen, sekian tema, sekian topik. Nah itu ya. Kenapa saya tadi menyinggung energi terbarukan ini dekat dengan pertanian yaitu kemandirian teknologi, kesehatan dan obat. Boleh saja ibu-ibu sekalian juga yang tertarik ke biofarmaka, obat-obatan dari hasil pertanian. Saya kira itu untuk pedomannya. Silakan diunduh di Bima. Kita ke Bima lagi. Bima, nah ini ya. Bentar, belum tampil ya Pak Oki? Belum, Prof. Boleh di reshare lagi, Prof. Nah, ini Bima ya. Bapak Ibu yang belum tadi harap membuat akun atau daftar. Nah, kalau sudah punya, kita coba klik ajukan ya sini. Daya paham sekali ya. Ini begini ya. Kalau melihat-lihat boleh nih. Klik aja di pengumuman-pengumuman di sini. Coba-coba ajukan usulan, klik. Nah, langsung karena saya sudah ini langsung munculnya begini ya, masuknya seperti ini. Kalau maaf Prof, kalau buku panduannya di mana ya Prof? Pas saya masuk dengan akun Siulit Tabas, masuknya ke yang tampilan ini. Mau download panduannya? Ya betul Prof.
Coba kembali lagi ke Bima ya. Ini panduan, Pak. Panduan. Di pengumuman di halaman depan ya, di halaman depan ya. Ya. Iya, Di sini lengkap Pak ya. depan di pengumuman. Ya, siap. Di Terima kasih, pengumuman Prof. ada, Siap. Oh, Pak, ini ya Pak Dr. Afif ya. Mohon harus, Prof. Damang, Bentar, Prof. mohon. Ya, saya kira ini coba lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang ini tidak akan kosong ininya. Ini baru langsung masuk ya. Lagi error gitu. Coba aja ya kita ya. Nah, kita klik penelitian. Lagi error ininya, balik lagi. Nah, Bapak Ibu ya, kalau sudah sedang mengusulkan, ini saya betulnya ini masih draft nih. Ini draft ini, judulnya masih draft. Coba-coba aja ya, ini majukan judul ini untuk tahun ini. Nah, statusnya akan begini ya. Tuh. Saya masih berhak lagi kalau mau mengusulkan nih ya. Tuh, kalau mau. Tuh. Nanti sharing juga ya, lupa tadi kalau penelitian yang sudah ada, dosen muda yang sudah track bagus itu Bu Ayuning, Bima ini sudah punya. Akan seperti ini, kemudian kalau sudah usulan ini bisa sampai ke tanggal 9 ya Pak ya, 9 April ya terakhir ya. 9 betul Prof, 9 April. 9 April ya, mudah-mudahan saja diundur begitu. Saya juga masih draft ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini usulannya. Lagi error nih. Bentar, tunggu dulu. Udah kosong. Lagi error sekalian sih database-nya memang sering Bimanya sering melakukan perbaikan. Saya ingin melihat apalagi ya elegibilitas, nanti Bapak itu akan muncul elegibilitas sebagai Pak Fakih barangkali bisa membantu kalau orang itu memiliki elegibilitas itu bisa dilihat di mana ya tampilannya. Ya. Maaf Bang, masih di mute. Di usulan baru Prof. Di usulan baru? Ya, di usulan baru Prof. Ya, nanti di sini biasanya langsung muncul yang eligible-nya kalau ini di skema apa saja. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul ini ya. Di setiap orang nanti yang punya akun ini punya status info eligibilitas atau hak apa saja yang bisa nah itu ya bisa dilihat. Ini lagi error ini. Bentar, bisa dilihat. Saya kira sambil menunggu ini barangkali saya cukupkan dulu sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas paparannya yang langsung to the point gitu ya. Cukup jelas bagi kita. Tadi ada beberapa highlight yang barangkali perlu saya sampaikan sedikit saja. Jadi terkait dengan pendanaan penelitian dari Ditjen Diktiristek ini sifatnya kompetitif. Sehingga ini perlu kita coba ya. Jadi ikhtiarnya ya dicoba saja begitu ya Prof. Dicoba saja. Dan ini sudah jelas panduannya ada di websitenya Bima. Semuanya harus mengacu pada panduan, termasuk tadi jumlah kata dan lain sebagainya ikut di sana. Jangan lupa juga riset itu perlu punya fokus yang jelas sehingga pada akhirnya nanti berkaitan dengan kebermanfaatan hasil risetnya. Nanti hasil risetnya bisa dihilirisasi atau bermanfaat bagi masyarakat yang mana. Kalau tadi Prof. Budi kebetulan di pertanian ini bisa baik di food, feed atau fuel, beliau di bioenergi, ini saya kira bisa
konsistensi roadmap penelitian, ya, konsistensi topik penelitian juga merupakan hal yang penting tadi disampaikan oleh Prof. Budi, dan tadi juga ada beberapa hal lain yang barangkali nanti mohon izin Prof, PowerPoint-nya tadi ada yang memerlukan, mungkin nanti bisa di-share kepada kami bisa share ulang kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Ini terima kasih sampai jam 10:15 ini sudah ada 62 partisipan tadi, jadi terus bertambah, ini sudah 2 kali lipatnya. Dan saya juga tadi melihat ada guru besar, ada Prof. Rudi, tadi saya lihat ada masuk, ada Prof. Kartawan juga, alhamdulillah bisa ikut hadir. Saya berharap mudah-mudahan nanti diskusi berikutnya beliau-beliau bisa tampil di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita sesuai dengan topiknya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan paparan yang tadi, kami memberikan waktu untuk kita diskusi. Insya Allah kita bisa diskusi sampai jam 11 atau ya. Untuk kesempatan yang pertama ini kita beri kesempatan 3 orang dulu barangkali, dipersilahkan, boleh raise hand atau boleh langsung open mic gitu ya. Silakan kesempatan yang pertama. Ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada moderator boleh nanya ya Prof ya? Saya mungkin boleh nggak? Oh, silakan Bu Dr. Purwati, boleh yang pertama. Nanti setelah Bu Dr. Purwati bisa dilanjutkan sama yang lain. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar? Aduh, udah lama dulu Mas sering sama Prof ya, sama Prof Budi. Prof, saya hanya tanya ini saja, dalam kode bidang ilmu itu ada level. Itu ada level 2, ada level 1, level 3. Itu maksudnya apa ya, Prof ya? Itu dulu, Prof. Yang kedua, mungkin buat teman-teman yang masih muda, ini Bima saya nggak bisa dibuka, lupa passwordnya, bagaimana caranya? Ini buat yang muda aja pertanyaannya, untuk Pak siapa yang muda-muda di sini? Mangga silakan. Mangga Prof. Silakan Prof. Tadi terkait level ilmu Prof. Level bidang ilmu. Mau dijawab dulu Prof? Satu-satu. Satu-satu ya. Silakan Prof. Nanti setelah ini boleh Bu Anita ya. Silakan Prof. Baik Bu, sebetulnya tidak terlalu mengikuti ini ya. Jadi mempermudah kita memposisikan diri mau berangkat penelitian itu mau dari mana gitu ya. Dan sampai sejauh mana ilmu kepenelitian ini sedemikian banyaknya gitu ya. Tuh bidang ilmunya. Ya Pak. Karena kebetulan di pendidikan biologi itu masuk level 3 gitu. Maksudnya apa ya? Jadi agak ini, tapi bidang ilmu pendidikan betul, sendiri itu level berarti sama dengan agroteknologi, itu levelnya di level 3 ya. Betul, ilmu pendidikan keduanya adalah bidang ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan alam Ibu ya. Iya, level 3-nya adalah pendidikan biologi begitu iya betul ya. Nah ini supaya tidak lupa begitu Ibu nanti kalau membuat track penelitian itu harus di situ ya, terkait dengan bidang ilmu ya. Keselarasan penelitian itu jadi kita mengusulkannya dari situ. Nah untuk memudahkan juga nanti akan mencari topiknya itu tadi kan. Nah lihat teman-teman, pertama adalah bidang ilmu, bidang riset, kemudian tema riset dan topik riset, barulah kita jabarkan dalam judul. Urutannya seperti itu. Oh itu urutan ya Prof ya? Betul, mengurut. Oh mengurutkan. Saya pikir ada level-level itu level maksudnya topik penelitiannya harus seperti apa, level 1, level 2 topik penelitian. Oh enggak ya. Enggak. Itu hanya urutan saja ya Prof. Betul Bu. Ya. Hanya level itu saja supaya kita tidak kesasar kemana-mana ya. Itu penelitiannya jangan lari ke fisika atau kemana itu saja. Pendidikan fisika maksudnya gitu ya. Ya. Bu. Baik. Baik, terima kasih Bu. Terkait pertanyaan kedua tadi, kalau lupa password ini bisa ke LPPM gitu Bu informasinya. Ada ke LPPM ya. Operator LPPM begitu. Sama halnya waktu dulu Simlitabmas begitu Bu. Ada operator di tingkat perguruan tinggi yang nanti mengelola akun-akun dosen di perguruan tinggi begitu Ibu. Barangkali tuh informasinya, semoga membantu.
Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada terima yang kasih, raise Mangga. hand. Sama-sama Bu. Berikutnya saya kira Bu Anita terlebih dahulu, baru nanti Pak Alam. Silakan Bu Anita, boleh perkenalan dulu Bu Anita, silakan. Baik, terima kasih Pak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Budi, saya Anita, dosen baru di program studi agroteknologi. Ya. Prof, ini saya mau bertanya terkait dengan ketentuan umum di program penelitian. Itu di poin C ada usulan BIMA itu harus mendapatkan persetujuan dari lembaga LPPM. Nah, kalau semisal ada skema yang diambil itu adalah skema kerjasama, artinya kerjasama antar perguruan tinggi, Prof. Apakah kedua perguruan tinggi ini dua-duanya harus mendapatkan persetujuan dari LPPM atau hanya ketua pengusulnya saja, Prof? Mungkin itu saja, Prof. Hatur nuhun. Silakan Prof. Barangkali kasih. bisa bantu ini Prof. Bangga. Nanti yang membantu saya ini Bu Ayuning dan Bu Okta ya. Jadi yang mengesahkan nanti daftar usulan itu akan masuk ke LPPM Unsil. Nanti yang memverifikasi pengirimannya adalah LPPM Unsil, verifikasinya. Ya itu. Nah, soal apakah nanti di lembar apanya saya kurang tahu nih. Tolong Bu Ayuning, Bu Nur Ayuning. Ya. Bu Nur Arifah atau Bu Ayu dan Bu Okta barangkali bisa sharing informasi. Kebetulan tahun kemarin dapat ya. Bu Okta monitor. Kelihatannya Bu Okta ada. Boleh Bu Okta sharing? Iya Pak, selamat pagi Pak. Bu Okta silakan. Kalau pengalaman saya kemarin yang persetujuan itu dari LPPM yang ketua pengusulnya Pak. Gitu. Ya, nanti disesuaikan oleh skim penelitian atau pengabdiannya, ketuanya itu dari termasuk klaster LPPM-nya juga kemarin ditentukan oleh itu. Kemudian si pengusulnya ini nanti yang lewat LPPM universitasnya. Ya, di LPPM Universitas ketua pengusul ya Bu? Iya, betul Pak. Kalau ketua pengusulnya di Unsil berarti approval-nya di LPPM Unsil. Iya. Kalau di PT Mitranya Unsil berarti di PT Mitra begitu. Saya kira begitu Bu Anita terkait approval akun untuk skema penelitian kerjasama perguruan tinggi. Bu Ayu barangkali ada tambahan tadi dari Prof Budi. Mohon maaf baru menyimak lebih tadi gimana yang untuk ininya baru. Tadi terkait KPT Bu Ayu. Oh iya gimana? Itu terkait pendaftaran akun tadi itu apa namanya approval usulan oleh perguruan tinggi itu bagaimana? Iya tadi sudah ya disampaikan oleh Bu Okta ya kaitannya dengan apa legalitasnya adalah di ketua LPPM begitu saja. Baik, makasih Bu Ayu. Bu Anita bagaimana, sudah terjawab ya? Iya, sudah Pak Fakih. Mungkin satu ini lagi Pak Fakih. Boleh lah, satu-satu boleh. Sebelum nanti Pak Alam, Pak Alam mohon bersabar ya. Mohon maaf Pak Alam. Siap, ya, jadi apakah perlu ini Pak, pembuatan PKS kayak gitu-gitu ya Pak, terkait dengan misalnya kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain gitu? Ini boleh siapa yang mau jawab nih, Prof Budi atau share? Ini judulnya diskusi and sharing, jadi boleh siapa aja nih kayaknya yang bisa jawab ya. Boleh Prof Budi dulu, barangkali Prof mau ini ada yang. Serahkan ke Bu Nur Arifah saja, silakan. Iya Bu Ayu silakan. Terima kasih Prof. Mohon izin ya berdasarkan pengalaman kemarin. Tidak perlu ya, mungkin sebenarnya di tingkat universitas kan sudah ada PKS begitu ya. Nah, saya kira kalau untuk yang persyaratan skema PKPT itu tidak perlu ada PKS lagi, hanya kesediaan dari mitra TPM-nya itu sendiri berupa ini saja, nanti kita add akun beliau di SIM Liptakmas sebagai TPM tim pengusul mitra, seperti itu saja Bu Anita. Baik. Terus kalau yang kayaknya yang sekarang juga tidak ada form kesediaan gitu yang harus diisi, hanya by sistem saja.
Itu saya kira. Terima Ya, kasih. baik Bu Ayu, makasih itu informasinya untuk Bu Anita juga buat kita semua. Tapi saya kira terkait dengan perjanjian kerjasama ini, mohon maaf ini saya jadi menambahkan mungkin nanti Pak Wadik 2 ini kita sering diskusi kalau terkait dengan IKU ya. Di IKU itu ada dosen yang melaksanakan tridharma di perguruan tinggi lain. Kalau itu bisa dibuktikan dengan implementation of agreement atau IA yang diawali dari MOU antar institusi, itu akan masuk ke poin IKU berapa gitu ya. Dan saya kira itu tambahan informasi juga manfaat secara institusi selain ya lebih banyak gitu ya di IKU barangkali begitu ya Pak Endar ya. Ini kalau salah mohon koreksi ini Pak Endar. Baik, saya kira sudah terjawab Bu Anita begitu ya. Jadi terkait teknis tadi penelitian PKPT di panduannya ada beberapa hal yang bisa nanti dikonsultasikan lagi. Hanya approval-nya berarti dari APPM di ketua pengusulnya di mana gitu ya. Dan nanti terkait dengan perjanjian kerjasama itu tadi ada petunjuknya Ibu Ayu sampaikan, dan kalau itu ada sampai PKS atau IA antar institusi itu saya kira bagus untuk di IKU itu ya. Silakan Pak Alam, mangga. Nuhun Pak Fakih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Nah, ini langsung saja mungkin terima kasih atas kesempatannya udah bisa join di sini. Ini Prof terkait dengan hasil hibah lanjutan ya, kebetulan alhamdulillah tahun kemarin saya dapat hibah multi-year. Nah, cuman di tahun ini tidak ada hasil, gitu, tidak ada kelanjutan. Nah, identifikasi awal saya itu karena memang klausul di sana menyatakan ketua ataupun anggota tidak sedang tugas belajar. Nah, kebetulan anggota saya kemarin tugas belajar gitu di akhir tahun gitu. Nah, selain itu apakah ada misalkan yang memang kendala ya untuk menjadi hibah itu dilanjutkan atau tidak? Misalkan gini, kemarin tuh luarannya saya baru dapat LOA accepted, jadi belum terbit. Nah, dari pengalaman Prof nih yang udah sekarang kan tahun ketiga ya. Terputus ya? Halo. Di kami lancar Prof. Silakan Pak Alam dilanjutkan. Nanti barangkali bisa saya di repeat ya. Pertanyaan dari Pak Alam. Baik. Silakan Pak Alam. Terima kasih, mohon maaf nih ini karena laptopnya di pinggir. Jadi dari Pak Alam. Intinya apakah status ya kalau kita target luaran terbit ya mungkin ya, sementara kita baru accepted atau baru dapat LOA itu akan mempengaruhi atau apa gitu, atau trik apa saja sih yang memang hibah itu agar berlanjut itu Pak Fakih, mungkin itu poinnya ya itu, karena penasaran saja karena tidak ada hasil apapun gitu ya kalau yang tidak dilanjutkan gitu. Kalau identifikasi awal memang anggota tugas belajar. Ini multi tahun ya Pak Alam ya? Multi-year ya. Multi-year ya. Baik. Ya. Baik. Itu pertanyaan dari kasih. Pak Alam. Ada lagi Pak Alam? Cekap semua. Ini bisa tangkap barangkali pertanyaan dari Pak Alam, Prof. Barangkali saya ulang tadi Pak Alam ini bertanya terkait dengan apa tadi ya, penelitian bertahun terkait luaran tadi, targetnya adalah publish, ini saat ini masih accepted gitu ya. Itu pengalaman dari Prof seperti apa sekaitan dengan luaran itu, begitu Prof? Begitu ya Pak Alam ya pertanyaannya ya? Ya betul. Ya, baik. silakan Prof. Terima kasih. Selain hal tersebut yang tidak terpenuhi luaran yang dijanjikan, saya kira sudah jelas seperti umpamanya ya, penelitian fundamental itu luarannya adalah dalam 3 tahun itu variasinya HKI, buku dan jurnal internasional. Tuh, saya kira kalau terapan saya kira sudah jelas itu adalah luarannya adalah berupa HKI, teknologi tepat terapan dan jurnal internasional itu. Nah, kemungkinan parameter seperti itulah gitu yang dinilai oleh reviewer gitu yang memutuskan apakah dilanjut atau tidaknya. Dan bukan tidak mungkin juga sama saya alami itu penelitian yang tidak update dengan kondisi gitu ya. Pernah saya dihentikan
harusnya 3 tahun menjadi 2 tahun itu penelitian terapan pada tahun 2020 ya, tiba-tiba kan COVID itu penelitiannya semua diarahkan ke sana, sehingga penelitian-penelitian yang non COVID itu dihentikan. Mungkin saja punya Pak Alam juga mungkin ya sekarang tidak terkait dengan itu ya. Yang sekarang justru habis-habisan itu adalah betul ya, pendanaannya adalah untuk penelitian pengalihan energi terbarukan gitu ya, itu sekarang itu ke sana gitu ya. Jadi penelitian juga tadi ya, jumlah dari tiap fokus itu akan tergantung kepada fokus riset yang sedang diselenggarakan sekarang begitu. Kemungkinan seperti itu Pak Alam, kalau Pak Alam sudah memenuhi apa yang dijanjikan gitu. Kalau waktu itu kan syaratnya harus accepted ya Pak, minimal ya biasanya gitu ya pada tahun berjalan itu, pada ganti tahun itu gitu. Kalau itu ternyata terpenuhi, terindeks, kemudian sesuai dengan yang topik kita, kalau ada itu kemungkinan seperti tadi pengalihan dana penelitian ini yang pernah saya alami juga sama, pernah diputus ya, harusnya 3 tahun menjadi 2 tahun. Saya kira mungkin gitu Pak Alam penjelasannya. Ya, kalau pengalaman Prof itu berarti per tahun tuh langsung terbit ya untuk publikasinya? Iya, harus itu, tiap tahun itu ya. Oh iya. Jadi pokoknya kita lebih daripada yang diharuskan itu jauh lebih baik gitu ya. Pokoknya hak aksepsi tidak tiba-tiba kita sudah publish gitu ya. Menjadikan terindeks kita mah justru Scopus Q2 itu bagus lah ya. Kita harus semaksimal mungkin karena kita juga kan berusaha untuk dipertahankan begitu. Sama ya, mempertahankan juga sama sulitnya dengan membuat begitu ya sama Pak Alam ya. Tapi saya tahu lah Pak Alam dengan rekan-rekan ini kelompok rajin lah dalam mengusulkan. Terima kasih Pak Alam. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Begitu jawabannya Pak Alam, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, jadi karena ini kompetitif ya, betul-betul harus on the track gitu ya Prof, sesuai dengan rencana dan janji yang diajukan di proposal sesuai dengan skemanya masing-masing. Terima kasih Pak Alam, sukses selalu yang teman-teman di Fakultas Teknik. Pak, makasih. Ya. Selanjutnya kita ke FAI, ada Pak Joni. Nah, Pak Joni silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Mana, Pak? Kedengaran Pak? Iya, terdengar Pak, jelas Pak. Sinyalnya ya, kurang stabil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih, juga Pak Prof yang saya hormati. Ini sangat tercerahkan kembali setelah lama di Simrit Tabmas. Ini baru bangun lagi untuk ke Bima. Sudah 4-5 tahun saya tidak masuk. Ini Prof terkait ini bertanya terkait rumpun ilmu. Ya tadi kan ada soshum, bahkan ada rumpun ilmu di bawah ilmu manajemen. Mungkin misalkan yang proposal yang saya angkat tentang santripreneur. Ini rumpunnya atau nanti bebas saja ilmu ekonomi atau manajemen, atau nanti disesuaikan dengan judul juga, atau saya di prodi gitu. Yang kedua terkait tadi itu apa ya? Yang lagi tugas belajar itu agak dibatasi ya Prof, skemanya ya, lagi tugas atau izin belajar. Terima kasih Prof. Pak Fakih, terima kasih. Ya, baik Prof. Silakan, boleh langsung dijawab. Ya. Pertama mengenai apa Bapak ini tadi lebih baik Bapak mengacunya kepada home base Bapak begitu ya. Kalau umpamanya di Unsur ternyata ekonomi syariahnya dia ada di FAP nggak ada masalah Bapak ya. Tetap saja begitu. Jadi bergeraknya dari home base Bapak. Ya. Oh, siap. Ya, home base Pak, penting Pak. Tuh. Kemudian mengenai temanya tentang santripreneur, sekitarnya kan tepat lah, masih di bidangnya itu ekonomi syariah ya Pak ya. Seperti saya contohkan tadi kan, kajian-kajian itu melebar ke masalah kewirausahaan di tugas santri. Menarik Pak lah, insya Allah Pak ya. Teruskan Pak. Kemudian yang izin belajar, saya kira
Saya kurang mau mengetahui ini di Bima belum terbaca gitu karena saya tidak sedang belajar. Yang tidak begitu kan tidak dibaca begitu ya. Coba lihat di persyaratan pengusul ya Pak ya. Iya. Persyaratan pengusul itu jelas di situ. Siap. Baik sebagai anggota. Tapi kalau saya memasukkan teman-teman gitu ada yang sedang studi ya nggak ada masalah gitu ya itu di situ. Kalau sebagai anggota. Coba saja ya Pak ya. Baik Pak Joni dan Siap, makasih Prof. Baik. Terima kasih Pak Joni, Prof. Baik, jadi kalau terkait dengan apa namanya alur atau persyaratan-persyaratan, saya kira kita bisa mempelajarinya di panduan begitu ya, ataupun di YouTube-nya di Ditjen saya kira ada kalau terkait dengan itu. Jadi hari ini dengan Prof kita lebih sharing bagaimana sebetulnya sih yang kita inginkan adalah tips and trick gitu ya, bagaimana bisa lolos hibah kira-kira begitu ya Prof. Baik, barangkali dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang penasaran, ada barangkali Prof masih ada waktu Prof. Masih ada waktu ya Prof. Masih, Pak. Saya ya. tidak ada kelas sampai Ya, alhamdulillah kita masih punya waktu luang barangkali sampai jam 11 maksimal. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya juga punya pertanyaan, tapi ini boleh nggak ya moderator bertanya, Prof? Ya biasanya moderator nggak nanya nih. Boleh ya. Silakan. Saya beri kesempatan pada yang lain dulu, Bang. Silakan. Ada Bapak Ibu yang lain? Saya sebetulnya lebih ini penasaran aja dengan proses apa sih istilahnya ya, review ya, mereview proposal dan sebagainya. Kami juga mengetahui Prof sebagai baik di internal maupun di eksternal juga barangkali ya, jadi reviewer untuk usulan penelitian. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang yang kadang membuat proposal menjadi tidak lolos gitu ya, hal-hal apa saja yang membuat proposal tidak lolos, sehingga nanti kita tahu itu bisa dihindari gitu kira-kira Prof. Itu kalau boleh saya nanya Prof, itu terkait dengan proses review itu di pendanaan kompetitif nasional ini Prof. Kalau boleh tahu nih Prof. Baik, boleh sekali lah. Kan namanya casting ya. Kalau saya tidak tahu nanti saya minta lagi bantuan dari yang muda tadi ya, gitu ya. Termasuk dari Pak Alam nanti. Pupur dia bisa menyumbangkan lagi. Saya kira begini ya. Jadi pertama yang harus diikuti ini adalah syarat administratif ya. Itu yang akan merejeknya atau itunya adalah tim Bima ya gitu ya. Pemain salah memasukkan skema atau penelitian, seharusnya ini masuknya ke terapan malah masuk ke riset dasar begitu ya, seperti itu ya. Saya kira itu langsung di drop itu seperti itu. Jadi belum apa-apa ini sudah gugur gitu ya. Makanya semua tahapan dimanapun juga ada tahap pertama dulu. Cuma di sini tidak diberitahu, langsung ke pengumuman hasil gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua tentu saja sekarang kan sudah tidak ada tanda tangan lagi ya, tidak ada. Nah, dulu zamannya tanda tangan itu hati-hati itu jangan di crop gitu ya, harus tanda tangan langsung. Lalu yang jadinya kita scan itu. Demikian pula Pak kalau membuat riwayat hidup di belakangnya harus pakai materai umpamanya. Kalau materinya harus asli gitu ya. Jadi usahakan jangan yang digital juga, langsung aja biasa. Toko kantor pos ya itu yang administratif. Nah sekarang kalau di reviewer itu kan Pak Paki sendiri tahu kan ada itunya, ada format penilaian ya itu. Mula-mula kan dari urgensinya itu sama saja seurutannya seperti tadi ini ya, nilainya itu biasanya sudah mereka para reviewer itu sudah tidak menulis angka lagi, tinggal memilih angka saja ini karena sudah diberi batasan di sini. Kalau umpamanya tingkat kepentingannya ini umpamanya rendah, tinggi, sedang gitu ya. Kalau umpamanya dia sedang, angkanya di angka 3 gitu. Itu di angka 5 langsung gitu ya. Nah seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi tingkat proposal pun sama gitu ya. Sehingga kita harus sepenuhnya
harus mengikuti aturan, termasuk tadi yang jumlah kata itu ya, jumlah kata. Jumlah kata itu jangan dari ringkasan, tidak boleh lebih dari 300, jangan lebih gitu ya, sudah aja kita mau 200 atau 250 gitu. Judul apa yang sudah diberikan kolomnya juga 2 baris saja gitu, jangan 3 baris gitu. Barisnya ya, maaf sorry. Seperti itu akan memudahkan untuk di drop gitu. Nah, barulah nanti kita bicara di quality gitu, dari proposal itu. Tadi ya yang saya uraikan tadi ya, pertama apakah reviewer itu nanti akan tepat nggak ini penyelesaian masalahnya gitu ya, masalah latar belakang uraian. Terus kemudian di itu state of the art-nya benar nggak dia baca gitu ya, jangan sekali-kali kita menyampaikannya dilihat di belakang dari koran, dari blog, dari apa gitu, jangan gitu ya. Itu harus misalkan dari hasil riset ya, dari jurnal itu jadi kutip di state of the art itu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang di roadmap juga sama. Kita punya perjalanan tidak gitu. Ada nilai roadmap itu ya. Roadmap pendahuluan dan nilai itu roadmapnya berapa. Kemudian pelaksanaan percobaan itu yang dilihat itu yang paling mudah itu dari tadi di alur percobaannya. Sistematis nggak dia melakukan percobaannya untuk 3 tahun ini, ya. Ada urutannya, ada sistematikanya itu. Saya kira itu ya Pak ya, yang kalau diuraikan dengan kata-kata. Sekali lagi menilai itu dari poin-poin yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih banyak Prof atas informasinya, itu sangat berharga bagi saya khususnya yang belum sama sekali mulai untuk hibah di eksternal begitu ya. Saya baru mulai di hibah internal. Jadi saya sama dengan Bu Anita, jadi masuk dosen baru kira-kira begitu Prof. Baik, terima kasih sekali lagi Prof, juga Bapak Ibu yang lain. Silakan, kami masih membuka kesempatan jika ada yang mau diskusi. Satu lagi mungkin Prof, mohon maaf. Oh, silakan Bu Dr. Purwati, boleh. Silakan Bu, masih ada waktu. Ini di pedoman itu nggak ada besaran anggarannya ya Prof ya? Yang Ya. ada hanya untuk pengabdian kalau nggak salah. Betul. Itu gimana Prof? Nah, itu Ibu nanti ya. Kalau jalan tadi itunya bisa terlihat begitu Bu mengajukan usulan nanti keluar itu. Penelitian dasar adalah maksimal 135 sekian. Oh, ada di Bima ya, Prof ya? Ada di sistem itu. Tapi kalau boleh juga melihat Ibu di itu. Pernah saya minta cari-cari Pak Paki itu minta di SBK ya, Kementerian Keuangan. Ada juga Bu sama. Tapi daripada susah juga masukkan aja proposal pura-pura gitu Bu ya. Gitu. Masuk situ menunya lengkapi dulu. Saya coba nih jalan lagi nggak ya? Dicoba-coba di menu Bimanya ya Prof, untuk ketahuan batas maksimal sesuai dengan skema, apakah masuk riset dasar, riset terapan, itu memang ada di standar biaya keluaran di Kementerian Keuangan. Di mana ya Pak? Kalau saya googling Bu, di googling ada, di googling apa googlingnya apa? SBK tahun 2023 Bu, biasanya terbit tahun 2023. Ya, standar terbitnya biaya keluaran. Terbitnya tahun 2022. Saya tidak ngecek antara tahun sebelumnya dengan 2023 yang diterbitkan 2022. Jadi SBK itu tidak hanya penelitian, tapi di dalamnya ada SBK karena penelitian berbasis output itu. Kalau SBK riset dasar berapa, SBK riset terapan berapa, sesuai bidang ilmu juga. Oh, ada ya? Ada Bu, ya begitu. Oh. Tapi memang kita harus search di halaman berapa begitu nanti di SBK di PMK-nya itu. Atau tadi trik dari Prof Budi, masukin aja di Bima, coba-coba biar tahu nanti maksimum biayanya berapa gitu ya Prof. Oh gitu, harus pura-pura dulu ya Prof. Atau nanti saya share ini apa namanya, saya SBK-nya. SBK-nya. Oh iya. Saya rasanya pernah kirim ke Prof Budi, mungkin ini bisa mana ya, saya cari dulu sebentar Bu. Iya, mangga. Atur nuhun Prof. Atur nuhun Pak Fakih. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih. Silakan. Saya baik, Bapak Ibu sekalian, kami sudah share bahan paparan Prof Budi tadi.
juga yang memerlukan sertifikat, barangkali kenang-kenangan perlu sertifikat, boleh isi presensi dan ya data untuk sertifikatnya. Yang tautannya sudah saya share di kolom chat. Begitu pula tadi Bu Purwati saya share untuk PMK SBK tahun 2023 ini. Terima kasih, Ada Pak Rizky, saya lihat raise hand. Pak Rizky, boleh Pak Rizky ini kasih pertanyaan, perkenalan dulu, boleh Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Fakih. Sebelumnya perkenalkan Prof, nama saya Rizky, dosen baru di Agri ya Prof. Ini ingin bertanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini, kami kan dosen baru ini terkendala di BIMA ya, karena memang belum eligible. Nah, apa sih Prof tips dan trik kita untuk mempersiapkan nih? Semoga tahun depan kita udah eligible nih, mempersiapkan modal mental gitu untuk tahun depan gitu. Terus yang kedua, kemarin kami tim dosen baru ini alhamdulillah nyoba ke Daireka dan sudah masuk ke proses pitching pertama. Nah, berdasarkan pengalaman Prof, itu gimana Prof tips dan triknya ketika kami akan pitching di ke Daireka itu Prof? Terima kasih. Baik, pertama untuk di BIMA ya, yang jadi masalah apa Pak Rizky di BIMA itu? Jadi kami yang dosen baru ini belum eligible Prof, jadi belum bisa mengajukan seperti itu. Yang belum eligible, saya kira ya itu bergabung dulu dengan dosen gitu ya, yang eligible. Saya kira banyak di sini dokter dan Bapak, kalau Pak Rizky punya judul gitu, pernah saya menemukan begitu dosen muda sudah punya gagasan yang seperti urutan seperti tadi itu, ya jangan ini, cari saja yang menjadi ketua gitu ya, siapalah gitu ya yang sudah eligible. Saya kira banyak di kita ya yang memiliki ya, selain saya itu banyak, saya kira tinggal Bapak meminta saja bersedia tidak gitu ya, sampai kita juga harus curi-curi ini ya, dipilih yang paling memungkinkan gitu ya dari Agri ini. Tapi saya ada saja ya, tidak perlu saya sebutkan, lebih dari 3 orang yang memenuhi syarat eligible untuk mengusulkan penelitian ini. Coba aja Bapak itu memintanya ya, itu caranya untuk bisa mengusulkan ke BIMA. Jadi tidak jadi masalah datangnya idenya dari anggota atau dari penulis kedua, tidak ada masalah gitu ya. Kayak kredibilitas, formalitas oleh dosen kedua. Karena mungkin karena kesibukan dan sebagainya gitu, bisa ya dimanfaatkannya seperti itu, bisa jalan. Pitching saya pernah begitu ya, cuma saya pernah juga pitching di yang apa Kapit itu, alhamdulillah lulus 10 besar itu di Bali ya, itu sama penggunaan biomass untuk bahan bakar. Ya yang kedua ya belum takdir lah gitu ya, dari pengalaman seperti itu ya. Kalau itu tentu saja yang harus diperhatikan itu adalah kalau dengan produk itu harus harganya serendah-rendah, bukan serendah ya, tetap dalam batas yang jangan terlalu untung lah ya, yang jangan terlalu untung besar dulu. Yang melihatnya ada kita penyelesaian masalah dulu, itu biasanya kalau pitching itu utamanya. Yang kedua, yang terpenting juga yang belum saya temukan itu adalah masalah mitra ya. Pak pitching juga kan sama punya mitra ya? Iya Pak, ada Pak. Ya, kalau sepakat dengan mitranya bagus, saya kira sudah 50 pekerjaan sudah selesai lah, saya kira ya. Tinggal kita yang melaksanakannya. Saya kira itu saja Pak Rizky. Saya mendoakan yang mudah-mudahan semangat terus dan berhasil ya Pak Rizky. Terima kasih. Siap Pak, siap. Hatur nuhun Pak. Baik Pak Rizky, jadi pengalaman Pak Rizky dialami oleh saya juga. Ya, pas buka BIMA itu ternyata belum ada yang eligible begitu ya. Jadi kita disitulah penting kita berkolaborasi dengan beliau-beliau yang sudah lebih senior. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya masih cukup kalau satu lagi, kalau masih ada begitu. Tapi rasanya sudah cukup begitu, sudah cukup jelas tadi paparannya. Jika yang memerlukan
sudah saya share di kolom chat. Begitu juga yang memerlukan sertifikat, ini bagi yang perlu saja boleh isi presensi dan isi data sertifikat. Baik, saya kira Ibu Dekan masih bergabung bersama kami. Ibu Dekan, Ibu Rina. Masih Pak Fakih, Baik, alhamdulillah. jadi kami sebagai apresiasi kepada narasumber yang hadir pada pagi hari ini, saya atau kami sudah menyediakan sertifikat, mohon untuk diserahkan oleh Ibu Dekan kepada beliau Profesor Dr. Budi Rahmat. Ya Pak Prof. Aduh, Budi. kata pipisan itu. Kita berikan aplaus, Ya. meskipun kita berjamaah, kita berikan aplaus untuk beliau. Tapi bukan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat, terutama untuk mereka yang memang memiliki minat untuk mengajukan proposal. Mudah-mudahan akan semakin banyak nanti proposal yang bisa didanai, sehingga nanti tidak saja ke dosennya, tapi juga nanti akan berpengaruh kepada institusi terkait pencapaian IKU-nya. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Budi, kita berikan penghargaan aplaus bersama-sama untuk beliau. Dan mohon izin Ibu Dekan, Prof. Budi, juga Bapak Ibu yang lain, kami sampaikan bahwa diskusi ini tidak berakhir sampai di sini saja, tapi ya kita juga bisa diskusi di lain waktu. Jadi kami khususnya mudah-mudahan ini tampil di tempat Bapak Ibu. Jadi inspirasi dari kegiatan hari ini, Lab Agribisnis insya Allah akan mengadakan kegiatan semacam ini secara rutin begitu. Acaranya online, jadi kita bisa berada di mana saja. Apalagi bulan Ramadan, saya kira online lebih bagus gitu ya, sharing dan diskusi. Rencananya kita setiap hari Jumat, ini jam 9 sampai jam 11, atau disesuaikan dengan kesediaan narasumber dan agenda kegiatan di Fakultas Pertanian khususnya. Kalau nanti sudah selesai bulan Ramadan, biasanya ada senam dulu hari Jumat gitu ya. Habis senam kita olahraga jasmani, dilanjutkan dengan olahraga olahraga rohani atau olahraga pikiran gitu ya. Dan kami berharap penyelenggaraan kegiatan ini yang meliputi baik itu nanti bedah buku ataupun sekaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang punya roadmap, punya rencana penelitian, kami kira juga perlu ada integrasi kegiatan dengan para mahasiswa gitu ya, baik di sarjana maupun di pasca sarjana, dan ada poinnya tersendiri dalam hal akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi institusi. Kalau direncanakan bersama dengan para mahasiswa, apakah bimbingan kita atau yang belum jadi bimbingan diajak di situ, itu boleh, nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah punya roadmap untuk berbicara di forum ini, ataupun juga seminar hasil risetnya juga boleh, termasuk juga nanti sebagai output dari kegiatan di pengabdian itu terkait dengan penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah, baik di tingkat nasional maupun di jurnal internasional gitu. Termasuk juga alhamdulillah hari ini hadir Bapak Ibu dari pendidikan dari FK, barangkali nanti bisa sharing juga terkait praktek baik atau best practice di bidang pengajaran, di bidang instruksional gitu ya. Kami yang di agribisnis atau agrotech perlu juga masukan dari Bapak-Bapak di kependidikan, bagaimana tentang metode pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya. Kami membuka itu. Termasuk juga masalah entrepreneurship, kewirausahaan, khususnya yang berbasis agribisnis. Ini tidak menutup kemungkinan justru Bapak Ibu yang bukan dari pertanian sudah menjalankan usaha di bidang agribisnis terlebih dahulu daripada kami begitu. Nanti kami juga perlu sharing. Harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk nanti para pembicara. Ada insya Allah kami usulkan ke Bu Dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dan sertifikat seperti yang tadi dilaksanakan. Dan ini kalau kita cek di PO BKD, nah ini ternyata kegiatan menjadi pembicara dalam kegiatan semacam ini, karena juga masuk pembicara di tingkat lokal, itu ternyata ada poinnya 1 poin angka kredit di bidang Dharma Pengabdian. Saya kira itu bisa nanti diakui begitu. Ini mohon dukungan dari Pak Wadik 2 juga, saya kira kami sudah konsultasi, ini ternyata bisa juga diakomodir. Bagi partisipan, ini apakah dosen ataupun mahasiswa nanti tergantung juga kegiatannya, apakah terbatas pertanian ataupun tidak. Saya kira ini bisa berkembang, tidak terbatas seperti itu.
bisa dapat ilmu yang bermanfaat tentu saja, bisa memperoleh networking dan memperoleh sertifikat. Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi pembicara dalam kegiatan sharing dan diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian, khususnya Laboratorium Agribisnis, bisa registrasi di itu dan barcode yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Barangkali kegiatan diskusi hari ini sudah cukup, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesarnya untuk kita. Kami tunggu Bapak Ibu untuk registrasi sebagai presenter pada kegiatan diskusi yang lain. Hari ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dekan, kepada Bapak Wakil Dekan 1 dan 2, para ketua prodi, ketua jurusan, khususnya pada Guru Besar Profesor Budi Ahmad yang sudah menjadi pembicara pada hari ini. Juga teman-teman dosen yang lain, terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atau sebelum ditutup, barangkali Pak Wadek ada yang perlu disampaikan lagi? Saya lupa tadi. Cukup, Pak. Iya. Ya, cukup, baik. Pak Fakih. Sudah. Ya. Cukup, terima Alhamdulillah kasih. terlaksana dengan baik ya, Pak Fakih ya. Alhamdulillah. Sesuai rencana ya. Sesuai arahan dari Pak Wadek 2 dan Bapak Ibu pimpinan, akhirnya ini juga diikuti oleh banyak peserta. Ini saya tidak menyangka juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya, khususnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun, Prof. Kasadena tunun.